Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar berapa harganya hidupmu. Kalau mau tahu harga dirimu berapa, mari kita masuk bersama-sama dan belajar di dalam program Life Unlimited. Ya, halo dan apa kabar kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hooper, sangat senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini dan belajar bersama-sama. Dan hari ini memang topiknya menarik. Saya tanya kepada semua pemirsa, berapa harga, berapa nilai dirimu? Banyak orang tidak bisa jawab, tapi hari ini kita akan belajar jawabannya sama-sama. Dan saya akan memberitahukan kepada semua pemirsa berapa banyak atau nilai harga dirimu. Dari siapa? Ini yang dari Tuhan. Karena kalau kita mau tahu harga diri, kita harus tanya Sang Pencipta. Tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Sering sekali kalau kita mau tahu harga diri, kita mau tanya kepada orang lain. Tapi tidak bisa, mereka tidak tahu. Yang tahu satu-satunya Sang Pencipta, dan saya sudah temukan jawabannya. Jadi saya akan memberitahukan jawabannya kepada semua pemirsa hari ini dalam program Life Unlimited. Tapi sebelumnya saya mau kita baca kesaksian, karena dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu juga mulai menunjukkan kepada kita betapa kita berharga di mata Tuhan. Betul sekali, itu adalah tema kita untuk hari ini. Kita lanjutkan dalam series kita Identitasku, untuk kita temukan siapa kita sebenarnya. Ya, saya mau kita semua tahu siapa dirimu. Nah, seperti itu kita harus tahu, kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Saya tidak bisa janjikan hari ini bahwa kita berharga di mata setiap orang. Saya pun ya tahu saya tidak berharga di mata setiap orang. Setiap orang mungkin akan menilai saya dengan berbeda-beda menurut pandangan mereka. Tapi kalau kita tahu dari Tuhan, itu sudah pasti kita semua berharga di matanya. Luar biasa ya, jadi saya bicara hari ini kepada semua pemirsa yang sudah jadi orang berharga kepada Tuhan. Dan karena itu saya juga mau baca satu kesaksian hari ini dari seorang pemirsa dari Kalimantan Barat. Ya, ada seorang ibu yang kemarin bulan lalu minta doa untuk anaknya yang alami sesak nafas dari kecil. Nah, puji Tuhan, ini pas 2 minggu setelah minta doa, dia memberi kesaksian demikian. Tertulisnya, puji Tuhan, anak saya sudah sehat saat ini. Saya percaya itu karena dukungan doa dari program Life Unlimited. Saya sangat bersyukur saya bisa mengenal ya saya ini Susan walau hanya melalui TV. Ya, saya juga bersyukur kita semua bisa perkenalan sekalipun hanya melalui TV, tapi jangan lupa kita tidak hanya sampai melalui TV saja. Ya, kami bersyukur atas kesaksian yang sudah terjadi, kesembuhan yang sudah terjadi kepada anak ibu, tapi kita semua ya bisa perkenalan melalui sosial media. Dan jangan lupa ada juga call center dari program Life Unlimited ini. Jadi ada tim yang siap untuk selalu mendoakan sama seperti yang ibu ini alami. Jadi boleh hubungi kami setelah program hari ini selesai, dan ada tim saya yang siap untuk mendoakan semua atau jawab pertanyaan atau mungkin menjelaskan lebih lagi siapakah Yesus yang diceritakan dalam program ini. Ya, jadi kita boleh lebih banyak interaksi dan komunikasi. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan tema kita Identitasku, dan dengan tema kita hari ini khususnya berharga di mata Tuhan. Itu siapa kita. Nah, bagaimana saya dapatkan tema ini? Mulai dari Mazmur 139. Ada ayatnya yang sangat luar biasa berkata seperti ini, dituliskan dalam Mazmur. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku di dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Nah, dulu kesaksian saya sedikit, dulu saya sangat bergumul dengan ayat ini. Saya merasa susah untuk membaca itu tentang diriku dan kejadianku. Jadi saat berkata di sini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan aku benar-benar menyadarinya, saya tidak bisa baca. Saya merasa ayat ini mungkin ya yang penulisnya oke, boleh ya. Penulisnya Mazmur ya boleh mungkin katakan kejadiannya mereka dahsyat dan ajaib. Tapi saya merasa kejadian Susan Hoover, dulu saya tidak merasa kejadian itu dahsyat dan ajaib. Ya, saya lahir di kampung yang sangat kecil dengan keluarga miskin dan saya bukan anak yang diinginkan orang tua. Banyak yang sudah tahu kesaksian saya bahwa orang tua saya ingin laki-laki anaknya. Tapi saya lahirkan sebagai perempuan. Jadi nama saya pun berbeda dan banyak hal berbeda. Saya tidak merasa saya ajaib. Saya pun lahir dalam kemiskinan, dalam penyakit, ya dalam kampung, dengan tidak masuk sekolah. Saya merasa diri saya jelek, saya merasa diri saya tidak layak. Jadi dulu saya merasa ayat ini sangat susah. Nah, siapa tahu mungkin ada pemirsa juga di Indonesia yang merasa seperti saya dulu di Kanada. Yang bisa jauh beda tempat di dunia, bisa mungkin pengalaman beda-beda, jauh tempatnya. Tapi rasanya sama. Wah, menarik itu ya. Ternyata orang di seluruh dunia bergumul dengan hal yang sama. Tidak merasa berharga. Tapi saya belajar bahwa firman Tuhan ini, Tuhan mau kita semua terima. Tuhan tidak mau hanya penulis merasa seperti ini. Tapi pencipta, dia menciptakan kita semua. Dengan di mata dia, kita semua diciptakan dengan sempurna. Tuhan tidak salah-salah ciptakan ciptaannya. Ya, bahwa Anda diciptakan sempurna bagi Tuhan. Nah, itu mungkin tidak sempurna bagi orang lain. Ya, saya pun diciptakan awal-awal itu tidak sempurna bagi mama papa saya, orang tua saya. Karena mereka ingin laki-laki bukan perempuan. Saya mungkin tidak diciptakan sempurna menurut orang lain. Bukan mereka melihat dulu saya dipanggil jelek, dulu saya dipanggil bodoh dan yang lain-lain. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak buat salah. Jadi untuk kita tahu kita berharga kepada Tuhan, itu karena Tuhan pun menciptakan kita. Dia tidak ciptakan kita dengan salah-salahnya. Tuhan memandang kita dan sudah melihat kita sempurna. Saya merasa ini sangat penting bagi kita semua hari ini. Karena sekarang ini ada musim di dunia di mana banyak orang tidak tahu diri. Mereka merasa mereka disalah ciptakan Tuhan. Mereka merasa mereka di tubuh yang salah. Tidak sesuai dengan rasanya. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak salah saat dia ciptakan kita. Tuhan ciptakan semuanya benar. Kadang-kadang perasaan kita boleh bohongin kita. Ya dulu mungkin karena orang tua saya mau laki-laki, mungkin saya tidak merasa terlalu cocok sebagai perempuan. Tapi Tuhan ciptakan saya sebagai perempuan. Jadi dulu mungkin saya lebih tomboy ya, karena saya merasa jelek. Kalau saya jadi perempuan tidak bisa jadi cantik seperti itu. Tapi Tuhan tidak salah dan saya bersyukur saya temukan ayat ini. Dan saya temukan pewahyuan firman Tuhan. Tuhan mengasihimu, dia ciptakan dirimu dengan sempurna, bagi dia tidak ada salah. Itu adalah dasar kita untuk kita percaya kita berharga kepada Tuhan. Dia nggak ciptakan asal-asalan. Dia nggak ciptakan dengan salah-salah, tidak peduli. Semua kejadianmu dahsyat dan ajaib. Wow, luar biasa. Karena itu mungkin kita bisa masuk saat ini dalam satu lagu pujian, apa itu? Hidupmu berharga bagi Allah. Wah, cocok sekali. Mari kita ambil waktu ini untuk bersyukur kepada Dia yang menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu
Amin. Saya percaya kita semua bisa nikmati lagu ini dan masuk ya di dalam diri kita. Katakan Anda itu berharga. Ya, kita semua itu berharga bagi Allah. Amin, amin. Dan ada buktinya lagi. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Ada ayatnya dalam Matius 10 di mana Tuhan menggambarkan ini dengan seperti ilustrasi. Dia berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, jadi ini dia kan mengingatkan bahwa harga burung pipit pada waktu itu begitu rendah, orang bisa belinya dengan begitu rendah, tidak tinggi, tidak mahal, tapi sangat-sangat murah. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi sekalipun di dunia harga burung pipit itu murah, begitu murah orang merasa nggak ada harganya. Berkata Sang Pencipta Bapa yang di surga tetap pedulikannya, tetap tahu dan tidak akan izinkan itu hanya mati-mati, ya tidak ada yang tiba-tiba jatuh-jatuh mati. No, Bapa pun tetap lindungin dan berkata, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah ini sering disebut ya, itu bukti betapa berharga dirimu sampai Tuhan tahu segala sesuatu. Sampai ini pun dihitung. Coba hitung loh, saya banyak rambut ya. Oke, jadi coba hitung sampai artinya segala sesuatu dia ciptakan, dia tahu tentang kita. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini ayat yang sangat luar biasa. Berkata apa? Tuhan pun peduli setiap ciptaannya. Burung pun yang Tuhan ciptakan, semua binatang yang Tuhan ciptakan, bahkan yang paling murah, yang paling banyaknya pun Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap melindungi. Apalagi berkata, kita jauh lebih berharga daripada burung pipit itu. Kita jauh lebih berharga daripada itu. Jadi jangan kita merasa takut akan kehidupan ini. Sampai saya mau katakan seperti ini, poinnya ya hari ini, bahwa memahami harga diri akan membangkitkan iman kita. Kalau kita tidak tahu kita berharga kepada Tuhan, makanya kita mungkin takut-takut. Mungkin banyak pertanyaan, bagaimana besok, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Tapi saat kita memahami ya bahwa kita ini berharga bagi Tuhan, dan Tuhan pasti akan lindungi, akan menjaga, akan pedulikan kita karena kita berharga kepadanya. Itu akan membangkitkan iman. Jadi banyak orang kalau hai pemirsa hari ini merasa imanmu kurang, mungkin salah satu solusinya adalah apa? Untuk tahu hari ini hidupmu berharga bagi Tuhan. Karena tahu dirimu berharga bagi Tuhan, langsung buat imanmu bangkit. Oh pasti Tuhan peduli, pasti Tuhan akan lindungi, pasti Tuhan akan jaga, pasti Tuhan akan cukupkan. Dan semuanya yang lain-lain. Amin, saya juga sudah alami. Itu satu rahasia yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan benar-benar pandang kita berharga. Nah ada satu perumpamaan yang Yesus membawa. Banyak orang merasa perumpamaan ini sebenarnya ceritakan kita tahu Tuhan itu berharga. Nah, jangan salah paham. Memang seharusnya kita semua tahu Tuhan itu sangat berharga, paling berharga seperti itu. Tapi kita harus mengerti perumpamaan ini dengan cara yang benar. Mungkin karena itu mari kita saksikan video klip yang sangat singkat ini supaya semua bisa mengerti. Saya sedang membahas perumpamaan apa daripada Yesus. Mari kita saksikan. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Ya, banyak orang tahu perumpamaan ini kan. Ada orang yang temukan itu harta yang terpendam, ya mau jual segala sesuatu untuk membelinya. Ya, seperti orang yang dapat mutiara yang indah, ya, ia pun pergi menjual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkannya.
Nah, banyak orang mengatakan itu seperti kita. Kalau kita tahu sudah ada Tuhan, kita rela tinggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan Dia. Tapi sebenarnya saya lihat itu bukan konteksnya yang Yesus ceritakan di sini. Dan memang Tuhan sebenarnya tidak minta kita harus jual segala milik kita, segala sesuatu untuk mendapatkan Tuhan. Nah, kadang-kadang ada yang kita mau lakukan itu, tinggalkan hidup lama atau apa karena kita sudah temukan Tuhan. Tapi kita tidak harus lakukan itu duluan. Jual segala sesuatu, tinggalkan segala sesuatu, baru boleh mendapatkan Tuhan. Ya, jadi bagaimana ini sepertinya tidak sesuai dengan ayat-ayat yang lain kalau dibaca dengan cara seperti itu. Makanya hari ini saya mau bawa satu pandangan yang baru tentang perumpamaan ini kepada kita. Terbaliknya, bukan kita yang sebenarnya jual segala sesuatu supaya mendapatkan Yesus. Bukan kita lihat Yesus, jual segala sesuatu kembali kepada Yesus. Nah, Yesus hanya minta itu kepada satu orang saja. Dan itu orang yang sangat kaya dan orang yang merasa sudah sempurna. Jadi pada saat itu konteksnya beda. Tuhan mau menunjukkan kepada satu orang itu bahwa sebenarnya dia bukan sok-sok sempurna, ya, bahwa dia masih ada kurang-kurangnya. Jadi itu lain. Tapi kalau kita lihat semua yang datang kepada Yesus, Yesus tidak minta mereka jual segala sesuatu untuk dapatkan Dia. Tetapi kalau kita lihat yang terbaliknya, yang pernah jual segala sesuatu, tinggalkan segala sesuatu untuk pergi dari segala sesuatu yang dia miliki, harta kekayaannya untuk mendapatkan yang lain, itu adalah Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan untuk mendapatkan kita. Merasa atau tidak? Berkata dalam Alkitab bahwa Yesus sudah di surga, sudah milik segala sesuatu. Sudah di tempat kemuliaan, sudah sempurna di surga bersama dengan Bapa. Tapi dia rela merendahkan dirinya, datang ke dunia ini dengan kosong. Dengan lahir sebagai bayi di keluarga yang miskin. Ya, dengan Maria dan Yusuf. Yesus tidak datang membawa harta dari para surga. Yesus datang ke dunia ini dengan tidak bawa apa-apanya. Dia datang dengan kosong-kosong. Dia datang dengan rela sampai miskin-miskin. Untuk apa? Supaya dia akan datang menjadi juru selamat bagi kita. Supaya dia mendapatkan kita semuanya. Kita semua boleh diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama dengannya. Wow, itu artinya perumpamaan ini sebenarnya boleh ceritakan Yesus yang melihat kita sebagai harta yang begitu berharga. Sampai Yesus rela tinggalkan segala sesuatu supaya dia mendapatkan kita. Wow, itu udah beda sekali ya. Itu buat kita begitu bersyukur apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Nah, sekarang bagus kalau kita mau respon kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan begitu berharga dan kita juga rela untuk tinggalkan cara lama untuk hidup bagi Tuhan. Betul, itu respon kita yang bagus bagi Tuhan. Tapi kita harus memahami hari ini ya, bahwa memahami bahwa Yesus memandang dirimu paling berharga. Satu alasan Yesus datang ke dunia. Satu alasan Yesus datang ke dunia, rela tinggalkan segala sesuatu. Rela bukan jadi siapa-siapa. Datang dengan kosong sebagai bayi, rela sampai mati, rela itu semua. Itu untuk keselamatan kita semua, pemirsa dan saya. Dia rela lakukan karena dia lihat dirimu begitu berharga. Berkata pun dalam Ibrani, saat Yesus menderita dengan salib, menderita dengan itu semua, ada ganti sukacita saat dia lihat dengan iman hasil salib itu. Saat dia lihat wajahmu sebagai hasil keselamatan dari salib. Dia rela alami itu semua. Wow, itu luar biasa. Itu artinya dirimu benar-benar begitu berharga. Wow, sangat luar biasa sekali. Karena kita lagi ceritakan Yesus rela apa yang dia rela lakukan bagi kita disalibkan, saya mau kita pun masuk dalam satu video singkat untuk membahas ini yang saya pernah rekam di kota Roma, Italia, di depan Vatikan. Mari ikut saya ke kota Roma untuk kita dapati lebih lagi harga salib Yesus.
Hari ini lokasi saya sangat istimewa. Saya di lapangan Santo Petrus di depan Vatican City. Nah, bisa lihat di belakang saya pun ada Basilika untuk Santo Petrus juga. Tempat yang sangat istimewa dan luar biasa. Di mana banyak orang dipercayakan dulu kalau orang menerima jadi martir dan menerima hukuman mati dengan disalibkan, tempat kejadian di sini juga. Nah, kalau kita tahu orang Roma cara mereka memberikan hukuman mati itu adalah dengan si kriminal itu atau martir itu disalibkan. Nah, lebih daripada Petrus, lebih daripada yang lain-lain yang jadi martir, yang terutama yang paling penting yang kita tahu yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Nah, apakah kita salahkan orang Roma? Karena mereka memang yang kasih itu hukumannya sampai disalibkan. Jadi banyak orang salahkan orang Roma. Tapi orang lain salahkan orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang meminta untuk itu terjadi. Orang Yahudi yang teriak-teriak minta dia terima hukuman mati dan disalibkan oleh orang Roma. Nah, menurut saya hari ini kita tidak di sini untuk salahkan orang Roma atau salahkan orang Yahudi. Tapi apa yang kita bisa katakan? Kita bisa katakan bahwa kita semua yang salah. Yesus itu disalibkan bukan gara-gara orang Roma atau orang Yahudi. Yesus disalibkan untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosamu, untuk dosaku. Jadi sebenarnya kita semua yang pakukan dia kepada salib. Dan kenapa dia disalibkan? Padahal sebenarnya Yesus itu berkuasa. Bukan orang Roma lebih berkuasa yang memilih untuk dia disalibkan. Pada saat mereka pun mau tanya Yesus siapakah dia, dia berkata-kata mereka semua jatuh. Dia tidak ada kuasa di atasnya. Hanya Yesus yang rela menyerahkan nyawanya, rela disalibkan, rela dihukum karena kasihnya bagi kita. Karena hanya melalui dia kita bisa dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Jadi hari ini kita sangat-sangat bersyukur atas Yesus yang rela memberikan nyawanya dengan penderitaan hukum mati yang paling disiksa, paling menderita. Dia rela melakukannya untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita yang pakukan dia ke salib karena kasihnya bagi dia, kita. Tapi kasih itu yang menyelamatkan kita semuanya. Oh, jadi sekarang kita tahu siapa yang salibkan Yesus sebenarnya. Bukan itu orang Yahudi, bukan itu orang Romawi, bukan itu orang hanya 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang menyalibkan Yesus itu adalah pemirsa dan saya, kita semua. Yesus alami salib itu bukan karena orang lain lakukan. Dia rela, dia memilih salib itu karena dosa kita semuanya. Jadi itu sangat mengingatkan kita hari ini. Kalau kita ceritakan betapa kita berharga kepada Tuhan, kita tahu kita paling berharga karena sudah terbukti. Sudah terbukti dengan apa yang Yesus rela lakukan bagi kita. Contohnya kalau kita akan mau beli sesuatu hari ini, kita bisa lihat itu betapa berharga bagi seseorang. Mereka rela bayar sampai harga mana. Kadang-kadang saya lihat satu item yang saya sangat suka ya. Saya ini perempuan juga ya. Jadi mungkin suka aksesoris, mungkin suka tas baru, sepatu, baju, sesuatu. Lihat, wow cantik. Tapi sering saya nggak beli. Kenapa? Karena saya lihat label harga. Saat saya lihat label harga, saya lihat, nggak mau lah. Nggak jadi loh. Kenapa nggak jadi? Karena sekalipun suka, nggak suka sampai rela bayar harga segituan. Kan? Pernah alami pasti kan? Jadi betul-betul Yesus menunjukkan harga diri kita dengan apa yang dia rela lakukan. Mari kita melihat dari ayat yang terakhir untuk hari ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kamu dibeli dengan harga apa? Dengan harga darah Yesus. Yesus tidak beli hidupmu dengan emas atau perak atau berapa rupiah, berapa juta, berapa no. Yesus beli dirimu dengan darahnya. Artinya harga dirimu tak terhitung nilainya. Yesus lihat label harga dirimu tidak ada ternilai. Tidak ada jangan, ini sedikit untuk ini berapa rupiah, ini berapa ratus juta, ini berapa ini aku bayar saja. No, dia rela sampai tidak dapat terhitung berapa berharga hidupmu.
sampai dengan nyawanya sendiri, darahnya sendiri dia membayar. Wow, luar biasa. Jadi saya harap hari ini semua pemirsa dimanapun berada boleh sadari hari ini bahwa benar-benar dirimu berharga di mata Tuhan. Karena itu, jangan sampai tidak tahu, harus tahu. Dan kalau hari ini ada yang belum pernah percaya kepada Yesus, belum pernah percaya bahwa dia sudah mati bagimu, dia sudah bangkit kembali, hidup kembali, dan dia mau hidup di dalam dirimu, hari ini saya akan beri kesempatan. Mari bagi siapa yang mau pemirsa dimanapun berada, yang mau percaya kepada Yesus, mari ikut saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau rela mati bagiku. Engkau ambil semua dosa-dosaku, dan Engkau yang bayar harganya. Jadi saat ini, saya terima pengampunanmu. Saya percaya, Engkau sudah bangkit, hidup, dan saat ini, Roh-Mu masuk dalam hidupku, menjadikan aku ciptaan yang baru, bagian dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam namamu, aku berdoa. Amin. Amin. Bagi siapa pemirsa yang baru berdoa bersama dengan saya untuk pertama kalinya, tolong segera hubungi call center, segera hubungi kami. Ada tim yang akan ceritakan lebih lagi, yang akan jelaskan lebih lagi tentang Yesus. Dan semua yang lain yang mau didoakan, boleh juga segera hubungi kami. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di channel ini, jam ini, di hari ini, di program Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.